Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir Sistem Monitoring Pertumbuhan Tanaman Sacha Inci, Pengairan, dan pH Tanah dengan Smart Agriculture. Perkenalkan, saya Gibran Putra Pratama dengan NIM 21060121140 dengan subjudul Perancangan Sensor Aktuator dan Akuisisi Data pada Penerapan Smart Agriculture untuk Tanaman Sacha Inci. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Ramadan dengan NIM 210601211200025 dengan subjudul Pengembangan Sistem Monitoring, Kontrol, dan Komunikasi Data berbasis IoT pada tanaman sacha inci menggunakan LoRa. Perkenalkan, nama saya Johannes Titon Marulian dengan NIM 210601211401153 dengan judul Perancangan Suplai Energi dari PLTS Off Grid pada alat penerapan Smart Agriculture pada tanaman sacha inci. Dalam rangka mendukung pengembangan sektor agrowisata, CV Eka Makmur Lestari bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengelola budidaya tanaman sacha inci. Metode manual rentan terhadap variabilitas iklim tropis Indonesia yang memiliki curah hujan yang tinggi dan suhu relatif stabil, sehingga sulit untuk menjaga konsistensi kondisi lahan yang dapat berdampak pada produktivitas dan kualitas hasil panen secara keseluruhan. Ketidakmampuan metode konvensional untuk memantau dan mengendalikan ketiga parameter ini secara presisi dan real time menjadi tantangan utama dalam upaya optimalisasi produksi sacha inci di CV Eka Makmur Lestari. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, tugas akhir ini mengusulkan perancangan dan implementasi sebuah sistem monitoring dan kontrol pertumbuhan tanaman sacha inci. Dengan demikian, perancangan ini tidak hanya memungkinkan sistem Smart Agriculture beroperasi secara mandiri di lapangan, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan efisiensi dalam budidaya sacha inci. Seperti yang bisa kita lihat di sini pada baterai dan juga pada panel surya kami sambungkan ke MPPT Solar Charge Controller yang berfungsi sebagai pengontrol aliran listrik antara panel surya dan baterai untuk mencegah overcharging dan over discharging baterai. Nah, di sini juga ada komponen lainnya, yaitu ada MCB DC dan juga ada inverter. MCB DC di sini fungsinya untuk sistem proteksi, lalu inverter di sini juga fungsinya untuk pengubah arus dari DC menuju AC. Nah, MCB ini kami taruh di daerah yang paling rawan, yaitu di antara baterai dan juga di antara inverter karena rawan gangguan, dan inverter lalu kami sambungkan ke arah beban. Lalu di beban juga kami pasangkan MCB AC yang kami pasangkan di antara beban dan juga inverter karena daerah tersebut juga merupakan daerah yang rawan gangguan. Foto pertama yang ditampilkan dengan yang saat ini, keduanya merupakan aktuator yang digunakan, yaitu solenoid valve dan pompa yang dikontrol dengan metode control on off. Solenoid valve digunakan untuk mengatur aliran air dan bahan aditif, sedangkan pompa digunakan untuk memperbesar debit air. Terdapat juga sensor yang ditanam pada tanah untuk mengambil data mengenai kondisi tanah. Semua aktuator dihubungkan dengan microcontroller, yaitu ESP32 melalui relay untuk dikontrol. Sedangkan sensor secara mandiri dihubungkan ke Arduino Uno dengan shield untuk RS485 sebagai transmisi data. Pada ESP32 di sini semua parameter ditentukan untuk menentukan kapan penambahan air maupun bahan aditif secara tepat sesuai dengan kebutuhan tanah. Selanjutnya, ESP32 terhubung dengan LoRa yang menggunakan antena 5 dBi untuk mengirimkan data secara wireless menggunakan frekuensi 433 MHz ke LoRa Raspberry Pi sebagai master untuk diunggah data real-time monitoringnya. Berikut merupakan implementasi sistem monitoring dan kontrol berbasis website. Pertama, pengguna akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Setelah terautentikasi, sistem akan mengarahkan ke halaman overview. Halaman ini merupakan halaman ringkasan kondisi tanah dan juga halaman utama untuk bisa mengakses grafik, data real-time, kontrol, ataupun analisis dan ekspor. Selanjutnya merupakan halaman real-time. Halaman ini merupakan tempat pengguna dapat melihat grafik secara real-time ataupun secara historis. Selanjutnya, halaman kontrol yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol valve tiap situs ataupun menyalakan valve pemupukan. Selanjutnya, merupakan halaman analisis dan ekspor data. Di sini pengguna dapat mencari nilai maksimum, minimum, dan rata-rata dalam rentang tanggal yang diinginkan. Selain itu, pengguna juga dapat mengekspor data ataupun logs ke dalam bentuk file CSV. Terakhir, sebagai fitur tambahan, yaitu Chat with Sachi, di sini pengguna dapat mencari pengetahuan mengenai sacha inci ataupun menanyakan mengenai data yang sudah tersimpan di database.